warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikalidi Apriadi, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 25 Susawa, Kecamatan Superkudus, Kabupaten Sujunjung, yang didampingi oleh fasilitator Bapak Riko Kurnawan Putra, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Herwita Menggriani, SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap murid memiliki karakteristik dan keunikan yang beragam, baik itu dalam kesiapan belajar anak, minat belajar anak, maupun gaya belajar anak. Dengan begitu, pembelajaran berdiferensiasi bisa diawali dengan mengadakan observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memahami hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami dan memetakan 3 aspek kebutuhan belajar murid berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar. Mengenai kesiapan belajar murid, guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan menjemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berikut ada cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Dan yang ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Yang kelima, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang keenam, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Dan yang terakhir, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di bawah ini dengan memilih satu atau mengkombinasikan diferensiasi dari 3 diferensiasi berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. 2. Diferensiasi proses, usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 ini dengan modul sebelumnya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan
murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian, kaitan dengan modul 1.2, kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi host bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memberikan kepemimpinan pembelajaran bagi guru. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Kaitan dengan modul 1.4, modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Dari uraian tersebut, dapat tersimpulkan bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi, misi, dan diwujudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi